Salam Komando, jumpa lagi dengan saya Uni Nova di acara Made in Indonesia. Dalam rangka menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, kita akan membahas industri-industri strategis terkait pertahanan dan keamanan negara kita tercinta, Indonesia. 79 tahun bukan waktu yang singkat. Kita harus mengingat ulang kemajuan apa yang sudah kita capai pasca perjuangan berdarah-darah para pahlawan memerdekakan negara ini. Apakah lebih baik, sama saja, atau bahkan mundur? Apakah benar semua yang kita korbankan yang katanya untuk kemajuan bangsa tercapai, minimal mendekat pada kemajuan tersebut? Kalau makin jauh, rakyat makin susah tanpa tahu di masa depan ada kehidupan yang lebih baik atau tidak, maka rakyat harus bergerak menuntut karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Banyak cara bergerak yang konstitusional. Salah satunya mengawal program yang menguasai hajat hidup kita melalui media sebagai satu dari 4 pilar demokrasi. Kita berhak bersuara, berhak menagih, karena kita berpartisipasi dalam pemilihan sebagai wujud Indonesia adalah negara demokrasi. Hari ini kita akan membahas tentang industri peluru atau disebut munisi dalam istilah militer, yang merupakan salah satu persenjataan basic yang menjadi komponen utama untuk senjata api, senjata angin, hingga roket dan rudal. Kalian tahu nggak? Kebutuhan peluru Indonesia per tahun untuk cadangan pertahanan dan keamanan, serta untuk latihan berapa? Yap, 1 hingga 5 miliar butir peluru. Sebagian besar kebutuhan peluru ini masih impor. Baru 400 jutaan butir peluru yang bisa disuplai dari dalam negeri produksi BUMN PT Pindad. Itu pun Pindad belum memproduksi secara total, baru merakit part-part yang diimpor. Komponen utama seperti isian atau disebut propelan dan tabung isian atau breskap masih impor. Memang ada keterbatasan bagi Indonesia untuk mengembangkan teknologi peluru ini. Karena negara-negara adidaya yang dimotori oleh Amerika membuat pembatasan transfer teknologi, alat dan ilmu untuk industri terkait misil atau senjata pemusnah massal yang disebut MTCR atau Missile Technology Control Regime. Walaupun peluru bukan termasuk senjata pemusnah massal, tapi isian peluru atau yang disebut propelan merupakan bahan bakar untuk roket dan rudal yang memiliki beberapa jenis sebagai senjata pemusnah massal. Nah, pembatasan ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam produksi senjata oleh negara berkembang. Tapi tentunya semua paham bagaimana negara adidaya ingin menguasai dunia, salah satunya melalui pengontrolan terhadap pertahanan keamanan negara berkembang. Akibatnya, Indonesia menjadi ketergantungan terhadap suplai bahan baku produksi senjata. Padahal di dunia yang sudah tanpa sekat dan banyaknya engineer dan ilmuwan Indonesia yang berkiprah di internasional, membuat teknologi produksi propelan, breskap, bahkan roket sudah dimiliki oleh anak bangsa. Seperti yang pernah dipamerkan oleh salah satu perusahaan R&D industri pertahanan asal Bandung, PT Cakra Vimana Dynamic, pada pameran industri pertahanan di Kementerian Pertahanan tahun 2020 lalu, tidak mustahil Indonesia bisa memproduksi propelan. Teknologinya tidak rumit, bahkan bahan bakunya kapas dan limbah sawit yang melimpah di negeri ini. Tenaga kerja dan lokasi produksi pun juga banyak. Andaikan Indonesia sebesar Singapura, mungkin masalah lokasi pabrik akan menjadi penghalang. Tapi kita Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 13 ribuan pulau, luas daratan 1,9 juta kilometer persegi, dan luas perairan 3,3 juta kilometer persegi. Sawit pun melimpah, yang merupakan karunia Tuhan tak terhingga, di mana Indonesia adalah penghasil sawit terbesar di dunia, yang membuat banyak negara iri sehingga melontarkan aneka propaganda untuk membatasi penggunaan sawit Indonesia. Dan limbahnya ternyata bisa kita gunakan untuk industri propelan. Luar biasa. Terus, kenapa kita masih impor propelan bahkan peluru? Alasannya selalu klise, belum ada investor, anak bangsa belum berpengalaman, hingga harga peluru jika diproduksi di dalam negeri kurang bersaing.
Padahal peluru adalah salah satu senjata utama yang jika ada kebijakan pembatasan atau embargo dari negara eksportir, maka pertahanan dan keamanan kita bakal terancam. Tanpa embargo pun saat ini kita kesulitan untuk mendapatkan peluru, saking banyaknya perang di dunia. Kondisi yang aneh nggak sih? Bisa bikin, tapi nggak diberi kesempatan mencoba untuk anak negeri. Tapi kemudian kebingungan ketika suplai dari luar negeri terbatas. Kita yang bikin posisi sulit ini. Atau jangan-jangan selisih dari harga impor ratusan juta peluru ini terlalu menarik untuk kemudian hilang karena kita sudah produksi di dalam negeri. Kita misalkan keuntungan per peluru Rp200 saja, dikalikan dengan impor, misal 1 miliar peluru per tahun. Maka ada keuntungan mudah yang didapatkan 200 miliar setiap tahun yang dinikmati segelintir rakyat Indonesia. Memang selalu saja ada rakyat Indonesia yang berwatak mementingkan diri sendiri. Sejarah bagaimana pembangunan jalan Dendels yang tenaga kerja rakyat Indonesia tidak dibayar, padahal Dendels sudah membayar biaya tersebut pada elit kita, akan terus berulang. Mungkin ini maksud dari pernyataan Bung Karno, musuh kita saat ini adalah bangsa kita sendiri. Tanpa memiliki teknologi propelan, kita tidak bisa memproduksi roket dan rudal, karena propelan adalah komponen utamanya sebagai bahan bakar. Selamanya kita akan impor roket dan rudal. Bayangkan, jika terjadi kondisi darurat dan kita sedang diembargo oleh negara-negara adidaya, sehingga kita tidak bisa mengimpor roket dan rudal, bagaimana kondisi pertahanan dan keamanan kita? Oke lah, harga peluru produksi dalam negeri kurang bersaing, walaupun masih lebih murah secara hitung-hitungan. Tapi bicara industri strategis harusnya point of view-nya adalah pertahanan dan keamanan, resilience value, bukan hanya economic value. Di samping membuka lapangan kerja dan memberi multiplier effect pada perekonomian. Apakah ketidakmampuan kita memproduksi propelan ini bentuk ketidakberdayaan terhadap tekanan asing? Entahlah. Padahal, sejak pameran industri pertahanan 2020 itu, Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan, kita bisa produksi peluru, jangan impor lagi. Dan besar harapan kita pada Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto saat itu untuk dapat merealisasikannya, mengingat beliau adalah pengusaha besar, sekaligus mantan Danjen Kopassus yang paham seluk-beluk bisnis pertahanan keamanan beserta manuver-manuvernya. Sayang. Sampai hari ini, belum ada kemajuan dalam industri propelan kita. Sekali lagi, mungkin butuh pengawalan netizen agar rencana ini terrealisasi. Di zaman Bung Karno pasca kemerdekaan tahun 1950 hingga 1960-an, perlengkapan militer kita termasuk yang terkuat di dunia. Bung Karno ingin menunjukkan bahwa Indonesia memang pantas merdeka dan memiliki kemampuan menjaga invasi asing masuk kembali menjajah Indonesia. Deterrent effect. Kita memiliki armada kapal laut dan udara yang terlengkap di kawasan selatan dunia. Bahkan angkatan udara kita termasuk salah satu angkatan udara paling kuat di dunia. Iya, di dunia. Kita pernah. Memang perlengkapan militer tersebut sebagian besar berasal dari Soviet, baik yang kita beli sendiri maupun hibah. Namun itulah kecerdasan para founding fathers kita dulu, memposisikan diri sebagai negara non-blok, sehingga kita bisa berteman dan berkawan dengan pihak manapun sesuai dengan kebutuhan kita. Saat itu invasi Barat dan sekutunya terus-terusan menghajar Indonesia untuk segala macam kepentingan masing-masing negara. Dan para founding fathers kita mengimbanginya dengan kerjasama pemenuhan kebutuhan pertahanan keamanan dari blok timur Uni Soviet. Tapi di sisi lain, kita juga bekerja sama dengan Amerika, seperti saat pembebasan Irian Barat, di mana saat itu Irian diduduki oleh Belanda. Bung Karno dan para founding fathers lainnya melihat Amerika adalah partner yang tepat untuk mengusir Belanda. And we did it. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari peristiwa-peristiwa itu? Selalu ada jalan jika kita berpihak pada kepentingan dalam negeri. Dunia ini terdiri dari banyak faksi dan agenda. Kecerdasan dan political will kita lah yang menentukan
apakah kita bisa mengambil benefit dari setiap kondisi. Dan dari kejatuhan Soekarno pun memberi pelajaran penting bagi kita, bahwa Indonesia tidak akan pernah dibiarkan menjadi negara besar yang kuat, bahkan mungkin tangan bangsa kita sendiri yang dipakai untuk menghalanginya. Jadi, mari kita kawal industri dalam negeri, khususnya industri strategis ini, agar menjadi sumber kekuatan bangsa yang sudah direncanakan sejak lama oleh para founding fathers. Kita pastikan Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2009 untuk mewujudkan cita-cita memiliki industri pertahanan keamanan dalam negeri yang kuat. Jika butuh bantuan netizen, kita siap maju bersama, mendukung kebijakan pemerintah demi Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ayo, jadi produsen di negeri sendiri.